Salah satu kelompok pemilih yang dinantikan arah dukungannya di Pilpres adalah para pengikut Gus Dur atau biasa kita sebut dengan Gus Durian. Gus Durian memiliki pengaruh di kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Jawa Timur. Pertanyaannya sekarang adalah siapa capres pilihan para pengikut Gus Dur pada Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama. Pengikut Gus Dur pilih capres yang mana? Nah, pertama kita akan bahas dari partainya sendiri yaitu PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Ini adalah partai yang berhasil mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden pada tahun 1999. Dan kita fast forward ke tahun 2008, terjadi konflik internal di PKB sehingga terdapat dua kubu atau sekarang kita mengenalnya dengan PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin atau PKB Caimin. Setelah Gus Dur tidak lagi aktif di PKB, partai ini tetap berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Kemudian pada Pilpres di tahun 2019, PKB mendukung Ma'ruf Amin untuk menjadi cawapres Joko Widodo dan berbuah manis dengan kemenangan. Dan pada Pilpres kali ini, Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin, biasa disapanya, maju sebagai bacawa pres bergandengan dengan Anies Baswedan. Kemudian berbeda dengan PKB yang merapat ke Anies Baswedan, ini ada pernyataan dari putri Gus Dur yaitu Yeni Wahid yang merapat ke pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Dukungan disampaikan Yeni atas nama pribadinya dan mewakili kelompok bernama Barikade Gus Dur. Menurut Yeni, Mahfud MD dan Gus Dur memiliki kesamaan visi serta kedekatan rasa. Ganjar Pranowo menilai dukungan dari Yeni adalah representase dari arah dukungan Gus Durian. Berikut kita akan lihat bersama bagaimana cuplikan pernyataan dari Yeni Wahid ketika meresmikan dukungannya ke Ganjar Mahfud. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, meskipun ada pihak yang memandang dukungan dari Yeni ke Ganjar adalah representase dari dukungan Gus Durian, namun putri sulung Gus Dur, Alisa Wahid, berpendapat yang berbeda. Lewat cuitan di akun X pribadinya, @AlisaWahid, Alisa menegaskan Gus Durian sebagai jaringan tetap tidak berpolitik praktis. Gus Durian tidak pernah membahas dan mengumumkan akan berpihak kemana pada Pilpres kali ini. Namun anggota Gus Durian tetap punya aspirasi politik, namun itu sifatnya personal atau pribadi. Putri Presiden Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, akhirnya mendeklarasikan dukungannya pada sosok Ganjar dan juga Mahfud. Perbedaan sikap politik antara PKB dan Gus Durian ini memang telah terjadi sejak lama dan kian menajam di tahun ini karena mengingat Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar maju menjadi bakal calon wakil presiden. Lalu kira-kira kemana suara Nahdlatul Ulama akan berlabuh di tahun 2024? Kita akan bahas bersama dengan politisi PKB, Syaiful Huda, dan pengamat politik Presiden University, Prof. A.S. Hikam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Terima kasih, Bapak-Bapak. Saya ingin ke Prof. Hikam terlebih dahulu. Prof, kalau kita melihat salah satu dukungan yang ditunggu-tunggu di tahun 2024 nanti adalah dukungan dari Gus Durian. Pertanyaannya adalah setelah sekian lama, mengapa dukungan dari Gus Durian ini masih memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kontestasi politik tahun depan? Ya, kalau saya melihat sejak lama, sejak 2014 dan 2019, maka basis pemilih Nahdlatul Ulama itu merupakan apa yang sering saya katakan sebagai game changer, satu elektorat yang bisa merubah permainan ya, yang pada waktu itu seharusnya akan dimenangkan oleh Pak Prabowo 2014, tetapi kemudian karena pemilih-pemilih NU di Jawa Timur terutama bergeser kepada Pak Jokowi, maka kemudian menjadi kemenangan dari Pak Jokowi. Demikian pula pada 2019 yang total kemudian beralih kepada Pak Jokowi.
Nah, sekarang saya kira trennya masih cukup sama, yaitu bahwa basis pemilihan eh, wakil atau calon presiden dan cawapres ini akan ditentukan lagi oleh basis dari Nahdlatul Ulama. Mhm. Dan ini tentu wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan itu tetap akan mempengaruhi jumlah electoral vote dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, ya secara umum bisa dikatakan bahwa siapa yang berhasil mendapat dukungan electoral vote dari Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, maka kemungkinan akan bisa meraih jumlah suara yang cukup signifikan nanti yang menentukan kemenangan mereka begitu. Sangat pentingnya suara dari basis massa Nahdliyin. Saya ingin bergeser ke Mas Huda, tapi sebelum saya bergeser ke Mas Huda, saya ingin kita bersama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini terlebih dahulu. Ya nggak apa-apa, itu proses demokrasi biasa yang setiap pemilu pasti masing-masing punya hak menentukan. Ya setiap pemilu kan berbeda kita, jadi biasa aja. Mas Huda, setiap pemilu berbeda, jadi biasa saja. Pernyataan dari Ketua Umum Anda sekaligus Bacawa Pres Muhaimin Iskandar. Pertanyaan saya bukan kenapa ini berbeda, tapi apakah PKB dan juga Gus Durian pernah sama sebenarnya? Ya pernah, termasuk Mas Hikam kan saksi sejarah karena beliau berproses lama juga di PKB sebagai wakil ketua umum, bahkan waktu itu sebagai menteri dari representasi PKB. Tapi poinnya begini Mbak, saya ingin agak lebih praktis betul melihat soal ini. Yang pertama, sebagai warga negara kita hormati pilihannya Mbak Yeni. Dan pilihan yang berbeda terkait sikap Mbak Yeni ini kan sudah hampir 15 tahun yang lalu. Yeah. Dan saat yang sama PKB mengalami tren terus-menerus naik gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan juga sikap dan pilihan Mbak Yeni hari ini untuk Pilpres 2024 karena sudah 15 tahun yang lalu kami berbeda pandangan dan sikap dengan Mbak Yeni. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, kami juga sama-sama Gus Durian. Jadi kategori soal Gus Durian dan tidak Gus Durian itu nggak relevan sebenarnya. Saya dan pengurus PKB di seluruh jajaran di level DPP, DPW, DPC seluruh Indonesia, semua Gus Durian. Gitu. Gus Durian dalam pengertian kami pada posisi salah satu legasi yang harus diselamatkan dari Gus Dur adalah PKB ini. Karena itu kami mengabdi membesarkan PKB sebagai bagian dari kami untuk membuat legasi apa yang dibikin oleh Gus Dur ini tetap harus terjaga sampai nanti. Kira-kira begitu. Sikap ini berbeda dengan Mbak Yeni. Mbak Yeni 10 tahun yang lalu kita tahu sudah keluar dari PKB. Beliau menjadi salah satu ketua umum PKBI waktu itu gitu. Dan salah satu partai yang tidak lolos dalam pemilu gitu. Jadi menyandingkan antara Mbak Yeni dengan PKB sebenarnya sudah tidak relevan karena Mbak Yeni sudah keluar dari PKB dan pernah mendirikan partai politik. Gitu. Ini bukan konteks Gus Durnya, tapi terkait personal dengan Mbak Yeni. Yang ketiga Mbak, sikap Mbak Yeni kan ya sikap pribadi. Mbak Alisa dalam posisi antitesa disampaikan oleh Mbak Yeni. Gus Durian nggak boleh berpolitik gitu. Dan Mbak Yeni sendiri yang seringkali mengait-ngaitkan sikap politik dia dengan Caimin itu juga nggak relevan gitu. Hari ini Mbak Yeni juga berbeda dengan suaminya sendiri yang kebetulan pengurus PSI gitu. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan efektivitas sebuah konsolidasi ketika ada fragmentasi yang belum sudah terjadi di dalam tubuh Mbak Yeni sendiri. Jadi saya mengamati secara objektif saja dan yang terakhir setahu saya warga Nahdliyin, para kiai, para santri, semua jaringan alumni pondok pesantren pasca reformasi itu kira-kira semangatnya ingin menyatukan aspirasi suara Nahdliyin.
Oke, dan saya kira akan menjadi bukti pada tahun 2024 ini. baik, Mereka akan mengusung pasangan Amin. baik. Baik, Mas Huda, berarti Anda mau mengatakan bahwa konfliknya bukan antara PKB dan Gus Dur atau Gus Durian, tetapi dengan Yeni Wahid, seperti itu ya? Ya kira-kira begitulah sederhananya gitu. Dan sampai hari ini kita juga nggak tahu sampai sejauh mana pengaruhnya Mbak Yeni gitu. Karena sampai hari ini kita tidak punya data, tidak pegang data sampai seberapa jauh pengaruhnya Mbak Yeni. Tapi yang jelas dari pemilu ke pemilu PKB makin naik tinggi gitu. Dan tentu publik sekali lagi terutama Nahdien tahu persis mana politik musiman 5 tahun ngurus Nahdiennya dan mana politik yang day to day ngurus Nahdien. Oke, baik. Kira-kira itu, Mbak. Baik, saya ingin ke Prof. Hikam. Tadi Mas sudah menyatakan bahwa konfliknya dengan Mbak Yeni kemudian belum bisa diukur juga arah suaranya sebesar apa, seberpengaruh apa. Sebesar apa, Prof, arah suara pengaruh dari seorang Yeni Wahid? Ya, kalau saya melihat ini kan soal psikologi aja Mbak Ayu ya. Jadi klaim-klaim seperti Mbak Yeni, kemudian Gus Durian dan lain sebagainya ini kan dibuat di dalam rangka konflik antara ya Mbak Yeni secara pribadi dan kelompoknya, misalnya seperti KKGB atau apa namanya Barikade Gus Dur tadi, dan sebagian dari pengikut dari Gus Durian ini yang memang tidak puas dengan kepemimpinan Gus Ami di PKB. Nah, tetapi apakah itu akan merupakan satu kelompok yang cukup strategis dan signifikan di dalam soal suara? Saya kira masih belum ada pembuktian ke arah itu. Jadi saya mengatakan ini lebih kepada masalah psikologis. Sementara kita lihat bahwa kekuatan Gus Ami ini bukan hanya Gus Ami saja, tetapi juga didukung fakta bahwa Anies Baswedan itu ternyata membuktikan dirinya juga sangat populer. Sehingga dengan demikian apa yang dicoba untuk memainkan suara kelompok dari Gus Durian dan kemudian KKGB tadi itu, saya kira akan sangat repot kalau dibandingkan dengan suara yang mendukung Muhaimin. Nah, barangkali yang lebih akan signifikan adalah bagaimana nanti Pak Mahfud MD yang juga merupakan representasi dari kaum Nahdien itu justru akan lebih mampu menjadi pesaing utama karena beliau juga mendapat dukungan dari Jawa Timur, terutama di daerah Madura, kemudian Jawa Tengah dengan ada Pak Ganjar, kemudian di Sulawesi. Dan Sulawesi Kalimantan Selatan dan sebagainya. Saya kira Pak Mahfud jauh lebih signifikan daripada menggunakan Gus Durian dan kelompoknya Mbak Yeni Wahid ini. Jadi bisa disimpulkan masih sangat cair seperti itu ya, Prof ya. Saya ingin ke Mas Huda kembali. Mas Huda, ini kan berarti ada beberapa hal yang tidak sepaham antara Yeni Wahid dan juga Muhaimin Iskandar seperti itu. Nah, apakah sebenarnya sudah pernah ada proses rekonsiliasi antara kedua tokoh ini atau belum pernah ada sama sekali, dan apakah ini mempengaruhi akar rumput dari PKB? Ya, upaya sudah. Mas Hikam saya kira lebih paham saya kira untuk menjelaskan ini. Tapi kan sekali lagi politik itu butuh kedewasaan, termasuk bagaimana kita dewasa untuk memelihara legasi Gus Dur yaitu PKB gitu. Jadi Gus Dur tidak bisa sebagai tokoh hanya bisa dipersonifikasi dan hanya milik Mbak Yeni, saya kira nggak bisa. Value Gus Dur sudah melampaui segalanya. Gitu. Nah pada konteks itulah yang saya kira hari ini dan seterusnya saya kira akan menjadi poin penting bagi kita semuanya, menghidupi Gus Dur salah satunya adalah menghidupi dan membesarkan PKB. Dan itu ya jadi komitmen kami di PKB. Nah yang tadi, yang kedua Mbak, saya kira sudah disimpulkan oleh Mas Hikam ya, menyangkut Mbak Yeni dan kelompoknya itu. Poin pentingnya menurut saya dinaikkan lagi levelnya bahwa
diskusi para kiai, para santri, para gus-gus menyampaikan bahwa kepimpinan NU ke depan itu tidak cukup menjadi daun salam. Jadi setelah dipakai lalu disepah dibuang. Nah kami pasangan Mas Anies dan Gus Imin sudah berkomitmen sebagai pimpinan Dwi Tunggal. Jadi tidak lagi menempatkan kader NU sebagai pajangan. Ini penting untuk disampaikan di publik bahwa pasangan Mas Anies dan Gus Imin sudah deklarasi sebagai pasangan Dwi Tunggal. Dan ini yang diinginkan oleh para kiai, para gus, dan para santri. Baik, Mas Huda, Prof. Hikam, kita akan melihat dalam hitungan bulan lagi bagaimana kontestasi pemilu akan berjalan dan kita akan lihat nih membuktikan kemana arah suaranya dari Nahdliyin ya. Terima kasih atas perbincangan malam hari ini politisi PKB Syaiful Huda dan juga pengamat politik Presiden University Prof. A.S. Hikam. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum. Mas, terus Mas.